Ya, gue mau sharing dikit ya tentang privilege. Kayak sering banget gue denger kata-kata itu. Terutama akhir-akhir ini di social media kayak di Instagram. Kalau ada temen gue yang misalnya dia sukses, dia habis lulus dokter, dia bisa keluar negeri ngambil S2 di Harvard gitu. Gue cerita kan ke temen gue bangga sama temen gue ini, hebat dia. Dia bisa loh kayak gitu lulus langsung sekolah di Harvard. Beda sama kita yang seperti lulus dokter itu sudah ada outline plan-nya biasanya. Yang lebih jelas kalau gue lulus, gue internship dulu, terus kerja jadi dokter umum, atau kalau bisa ngambil spesialis gitu. Kayak seperti yang gue lakukan kan gue langsung lanjut sekolah spesialis ke sekolah urologi ya. Karena memang passionnya di situ. Nah, beberapa teman gue ini yang sekolah bisa S2 keluar, terutama sekelas Harvard gitu ya. Apalagi dengan LPDP, itu menurut gue suatu achievement yang sangat luar biasa. Nah, tapi ada hal yang agak membuat gue risih gitu. Ketika ngelihat dia post, di komentarnya itu, ada yang bilang seperti ini. Ah, wajar lah dia bisa ke Harvard gitu. Dia kan privilege. Terus wajar, wah kok sirik amat sih komennya gitu ya. Kayak lu juga belum tentu bisa. Padahal yang komen kalau kita lihat juga sebenarnya juga orang yang privilege gitu. Bukan orang yang tidak punya atau kurang ya secara sosioekonomi atau pendidikannya. Sebenarnya dia juga bisa kok gitu. Tapi kenapa muncul komentar-komentar seperti ini? Ataukah yang komen itu ngerti sebenarnya maksudnya privilege itu apa? Dan apakah privilege ini sebenarnya a bad thing? Is it a bad thing to have privileges gitu? Kita kan tidak bisa memilih ya. Kita tuh mau lahir di keluarga seperti apa. Kita lahir di mana. Ya sudah, kita lahir jadi orang, we take what we can get. Dan we do our best with what we have gitu. Kalau saya melihat diri saya sendiri, ya gak usah terlalu formal lah. Kalau gue ngeliat diri gue sendiri lah ya. Sebenarnya di posisi gue sekarang juga bisa sekolah spesialis tuh bisa dikatakan memang gue punya privilege yang lebih dibanding orang lain. Pertama dari sisi sosioekonomi dan juga kebetulan kedua orang tua gue dokter. Jadi untuk masuk pasti ada hal-hal positif lain yang di luar memang gue punya bakat di situ. Tapi ada dorongan-dorongan eksternal ini yang orang sebut privilege itu yang membantu gue untuk mencapai hal yang gue mau. Yang mungkin kalau ada orang lain yang kapasitasnya persis sama kayak gue. Untuk knowledge, untuk skill persis gitu. Tapi karena kelebihan di privilege saya ini, karena background orang tua saya, karena kondisi sosioekonomi, ya akhirnya gue bisa sekolah duluan. Mungkin teman gue ini lulus setelah internship dia harus kerja dulu jadi dokter umum. Kerja setahun, 2 tahun, ngumpulin uang baru bisa sekolah spesialis. Karena ketika kita sekolah spesialis kan kita tidak dibayar. Kita malah bayar uang sekolah. Beda sama luar negeri. Itu masalah juga di Indonesia sebenarnya. Tapi yang gak usah dibahas sekarang lah. Itu dibahas di hari-hari lain. Ya tapi itu yang gue omongin tadi. Karena gue punya privilege lebih itu, mungkin gue bisa duluan, gue bisa selesai duluan sekolah spesialisnya dibanding teman gue yang lain. Nah tapi is it a problem? Apakah ini menjadi sebuah masalah untuk gue? Apakah tidak adil untuk orang lain? Apakah seperti itu? Karena di sisi lain gue punya teman lain nih ya, ceritanya. Dia lahir di keluarga yang kaya, jelas banget kaya. Dan juga keluarganya ya cukup ternama lah. Dia anak dari seorang dokter bedah spesialis yang sangat terkenal di Indonesia. Jadi ketika dia juga mengambil profesi sebagai dokter, orang-orang punya ekspektasi, oh nanti dia ngambil spesialis yang sama kayak bapaknya juga gitu. Terus dia akhirnya memang mengambil pendidikan dokter spesialis juga. Nah, mulai banyak komentar kan, kayak komentar yang temen gue tadi yang ke S2 Harvard itu. Ada yang ngomong, wah iyalah dia pasti privilege ini, seperti itu. Kan saya juga dikomentari hal yang sama. Tapi dia marah, gitu. Dia kesal. Dia merasa nggak terima kalau dibilang privilege. Karena ketika gue ajak dia bicara, dia merasa ya semua yang gue dapetin sekarang ini karena kerja keras gue sendiri. Semua yang gue dapetin itu gue dapetin sendiri. Nah itu keliru juga. Karena berarti dia menyangkal
kalau memang dia itu punya kondisi sosioekonomi yang lebih, kalau dia memang punya orang tua yang bisa memberikan dia pendidikan lebih dibandingkan orang lain, dan mungkin juga orang tuanya punya koneksi, sehingga orang yang menerima dia di sekolah ini juga sungkan ke orang tuanya, kan bisa. Gitu. Dan itu harus diakui oleh orang ini. Tidak perlu dia mendeny kalau dia itu memang punya privilege. Karena itu tidak penting. Sekarang kita masuk ke core issue-nya. Kalau orang-orang yang ngomong komentar tentang dikit-dikit privilege sampah lah itu, seperti itu. Yang hanya bisa komentar aja. Kalau dia melihat ke diri dia sendiri, sebenarnya kita semua juga punya privilege yang lebih secara relatif. Secara relatif loh ya. Semua orang pasti punya. Karena kalau kita melihat di dunia, gak usah jauh-jauh lah ke dunia, di negara kita sendiri aja. Kita kalau sudah bisa sekolah setinggi ini, sampai perguruan tinggi, kerja, udah bisa menghidupi keluarga, itu kita sudah masuk di menengah ke atas lah. Sudah bisa jalan-jalan ke mall di hari Minggu, gak usah terlalu mikir pengeluaran sehari-hari, itu pasti sudah masuk di kalangan atas sebenarnya. Kita sudah bisa santai. Tidak seperti orang lain, saudara kita yang lain, yang bahkan untuk makan besok mungkin dia nggak tahu apakah cukup atau enggak uangnya hari ini. Dan di situ gue bisa bilang, ya lu privilege gitu dibandingin orang ini. Jadi privilege itu relatif. Nggak bisa dia menyalahkan keadaan atau dia sirik sama orang lain karena masalah privilege. Itu seperti dia menyerah atau dia mencari alasan karena dia sendiri kurang kerja kerasnya. Sekarang kita nggak usah hanya ngomongin di dunia kedokteran ya. Kita kalau ngomongin tentang masalah jabatan atau kerja lah di perusahaan, yang mau perusahaan BUMN atau perusahaan swasta, kan pasti ada yang sering komentar lah tentang ini dia bisa masuk diterima karena kekuatan orang dalam gitu. Karena dia anaknya si A, anaknya si B, dia titipan si A, si B. Jadi dia bisa lebih mudah untuk diterima dan dapat jabatan. Ya so what? Memang itu bekalnya dia. Emang dia punya aspek itu dan dia manfaatkan. Kalau kalian pingin mencapai hal yang sama dengan orang-orang yang kalian sebut privileged ini, ya kalian harus punya effort yang lebih. Pastinya kan? Kalau enggak ya gimana caranya kalian bisa mencapai hal yang pingin kalian capai? Kalau enggak ya cuma bisa komentar aja di YouTube, komentar di Instagram, ngata-ngatain orang privilege, merasa karena dirinya tidak privilege maka dia tidak bisa sukses, ya itu sampah. Kalau kalian lihat di YouTube ya, channel-channel, gak usah lah channel motivasi, misalnya channel finance juga atau apa, itu banyak sekali orang yang bisa mencapai titik kesuksesan yang mereka capai sekarang ini, padahal mereka bukan anaknya siapa-siapa. Nah kalau udah seperti itu kalian mau pakai alasan apa lagi? Mau pakai alasan karena dia privilege juga lebih gitu. Dia pasti punya lah 1-2 privilege di beberapa hal. Kalian juga pasti ada. Yang membedakan tuh kerja keras dan pemanfaatan itu. Kita sekarang ambil contoh lain. Misalkan ada orang tua yang sudah cukup sukses, ternama di bidang pekerjaannya. Dia pingin anaknya juga sukses seperti dia atau bahkan lebih tinggi lah, lebih jauh. Jadinya dia meneruskan, bisnisnya nanti diteruskan sama anak saya. Tapi nyatanya tidak berhasil. Akhirnya bisnisnya gagal, bangkrut. Bisa terjadi kan? Karena anaknya tidak capable. Atau anaknya tidak punya minat di bidang itu, tapi dipaksa sama orang tuanya. Karena orang tuanya merasa ya kalau mau sukses jalannya cuma ini. Gue udah ngajarin anak gue dari kecil, kerjaan gue apa, gue maunya diteruskan. It's my legacy di anak saya. Apakah itu selalu berhasil? Apakah privilege yang diberikan oleh orang tua ke anak itu juga pasti hasilnya akan berhasil atau lebih baik? Belum tentu. Jadi it's a moot point, it's useless to blame things on privileges. We should fight that excuse with hard work. Itu orang yang cerdas. Dia tidak menyerah dengan keadaan. Dia tidak menyalahkan keadaan. Kalau kalian lihat prinsip stoicism, stoik ya, orang yang stoik, itu dia tidak pernah merasa ketika misalnya dia mendapat bencana ya di suatu hari itu, terus dia membuat itu mempengaruhi dia sampai dia tidak bisa bergerak atau berlanjut. Memang dia bisa merasa sedih, dia bisa merasa kesal, tapi dia bisa overcome that.
Karena memang orang yang stoik itu dia punya prinsip kalau hal-hal eksternal di luar dari diri saya tidak bisa saya kendalikan, itu tidak akan saya biarkan itu mempengaruhi emosi saya atau mempengaruhi pilihan hidup saya. Karena itu tidak bisa dikontrol. Seperti misalnya saya lahir seperti ini, ya kondisi fisik jelek gitu, gendut lah dan sebagainya, dulu dari kecil sering dikatain kan. Apakah saya menyesal, saya marah, saya mengutuk Tuhan atau mengutuk orang tua saya, oh, kenapa kok saya dilahirkan seperti ini? Ya enggak. Ya kalau memang kondisi fisik sudah seperti ini ya sudah, itu diterima. Sekarang apa effort yang bisa saya berikan, apa yang bisa gue lakukan untuk membuat diri gue lebih baik gitu. Misalkan kalau memang secara fisik gue kalah gitu, ya udah gue cari aspek lain. Oh berarti gue harus lebih smart dari orang lain. Oh gue harus mencari apa yang bisa gue lakukan sehingga gue bisa mencapai kesuksesan yang memang gue mau. Tanpa mengandalkan traits-traits yang memang tidak bisa gue ubah gitu. Ngapain dipusingin? Itu kan. Nah itu yang sebenarnya sering keliru. Kalau di konteks sosial media sekarang, kalian lihat di komen-komen ya. Apalagi kalau sekarang kita ngomonginnya ke luar negeri. Kita ngomongin US. Itu aspek privilege itu sekarang sering dibawa-bawa ke ras. Itu gue juga kurang senang bro. Gue setuju lah kalau memang di masa lalu dan bahkan sekarang juga ada lah memang namanya racial profiling. Itu memang ada, harus diakui. Misalkan orang, maaf ya, berkulit hitam di luar negeri itu kan dianggap lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan atau masuk ke suatu ranah education karena systemic racism katanya. Jadi systemic racism itu tidak hanya rasisme yang dilakukan oleh satu individu ke individu lain, tapi sudah masuk ke sebuah sistem negara misalnya. Jadi banyak orang di kaum minoritas itu sering menyalahkan kondisi itu. Kenapa mereka lebih tidak sukses? Oh iya, gue gini karena gue minoritas gitu. Jadinya gue nggak bisa masuk, atau gue nggak diterima, atau yang di hire yang orang kulit putih. Itu sering sekali dijadikan excuse oleh, terutama kalau sekarang oleh yang left ya, leftist, yang woke people itu justru mereka kadang malah hire orang karena dia minoritas gitu. Jadi malah orang yang white itu tidak dapat posisi justru karena ini dia minoritas, jadi kita terima orang yang minoritas. Atau karena dia LGBT, dia gay, kita terima. Malah berbalik gitu. Jadi yang dulunya memang ada racial profiling atau sexual orientation profiling itu harus diakui memang ada. Tapi itu tidak bisa dijadikan alasan oleh semua individu yang memang minoritas atau mereka LGBT misalnya. Alasan kegagalan mereka, ya itu keliru juga. Karena yang berhasil juga ada. Bukan karena who you are, tapi karena memang mungkin skillmu masih kurang. Mungkin bakatmu memang kalah sama orang itu. Mungkin dia ada nilai lebih yang dilihat sama orang yang mau hire kamu. Bukan masalah racial privileges. Tapi itu sering dijadikan kambing hitam dan dijadikan alasan. Akhirnya dia tidak sukses, dia tidak maju, yang disalahkan itu. Ya kan percuma, mau buat apa? Ya, itu yang nggak bagus. Sekarang di Indonesia juga mulai kayak gitu. Kalau nggak masuk, oh ya nggak apa-apa, kan jelas ini orang dalam. Makanya gue kalah gitu. Oh iya, soalnya dia darah biru sekarang ngomongnya. Darah biru, makanya dia bisa masuk. Kalau gue nggak bisa masuk gitu, nggak bisa diterima. Makanya dia bisa lebih sukses. Orang-orang yang sehari-hari cuma nonton video, nonton postingan orang dan cuma komen kayak gini, percaya gue ya, adalah orang-orang yang nggak akan pernah bisa sukses. Karena mereka cuma ngomentari aja, cuma menyalahkan keadaan, tapi nggak pernah ada effort untuk mengubah diri. Kalau lu ngelihat orang lain yang sukses, itu jangan jadikan alasan buat lu sirik. Tapi lu jadikan motivasi lah. Lu mau kan jadi kayak dia, atau malah lebih dari dia, ya lu deketin lah dia. Tanya, apa kira-kira sisi positifnya yang bisa lu capai? Apa sih yang kurang dari diri lu yang bisa lu perbaiki? Itu baru positif. Kalau mau ngasih komen, kalau mau mikir buat diri sendiri, buat orang lain, itu kasih yang constructive criticism. Jangan cuma asal bacot karena lu sirik. Tapi akhirnya lu juga nggak jadi apa-apa. Nah itu sampah. Jadi ingat sekali lagi, semua orang itu pasti punya privilege.
tingkatannya aja yang ada yang beda-beda. Jadi it's not what or how what or who you were born with atau the conditions that you were born in, tapi what you do with the skills that you have. Itu yang akan membuat kamu sukses.